Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, ada yang menyesal, bertobat dan ingin kembali kepadamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Three of Swords, oke. Ada The Hermit, ada Six of Wands, Wheel of Fortune, dan di sini ada Wolf. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ini kayak ada yang patah hati ya, saya lihat di sini. Kayak ada yang nyakitin, ada yang mengkhianati di sini. Tapi saya lihat meski ada yang ninggalin kamu, ada yang mengkhianati kamu, kamu cukup kuat untuk bisa menghadapi semua ini. Kamu memperlihatkan siapa diri kamu sebenarnya. Oke, kamu tidak mau terlihat rapuh, kamu tidak mau terlihat hancur meski di dalam perasaan kamu seperti itu. Tapi kamu tidak mau memperlihatkan itu. Kamu mampu untuk lebih baik ya, meski apapun yang terjadi. Oke, ada patah hati di sini, ada yang ninggalin kamu, ada yang mengkhianati kamu. Tapi pada akhirnya mereka, dia atau siapapun yang nyakitin kamu akan menyesal dan bertobat. Dan bisa saja ingin kembali kepada kamu. Mereka nggak nyangka atau dia nggak nyangka setelah ditinggalkan, hidup kamu semakin baik ya, semakin bahagia, semakin luar biasa. Kamu semakin mempesona bahkan. Inilah yang membuat dia menyesal, bertobat, minta maaf, dan ingin kembali kepada kamu. Banyak yang kaget di sini. Banyak yang kaget melihat perubahan dalam kehidupan kamu. Ternyata setelah perpisahan, setelah disakiti, setelah dicampakkan, kamu semakin hebat, kamu semakin bahagia. Aura kamu semakin terpancar. Itulah yang bikin orang kaget. Di saat mereka tahu ini kamu yang sebenarnya, bukan kamu yang rapuh, bukan kamu yang terpuruk, tidak. Tapi kamu punya kekuatan untuk bangkit. Kamu punya kekuatan untuk menghadapi apapun ujian dan cobaan yang mungkin sebagian kamu sedang diuji dalam rumah tangga, diuji dalam sebuah hubungan, pengkhianatan. Tapi di sini kamu mampu buktikan, kamu mampu untuk survive, kamu mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri. Itu yang terpenting. Meski ada patah hati di sini, meski ada yang nyakitin kamu mampu untuk memperlihatkan siapa diri kamu yang sebenarnya, yang tidak lagi gampang
tidak lagi gampang dipengaruhi, tidak lagi gampang percaya terhadap seseorang yang toksik dan manipulatif. Ada The Hermit di sini. Ini juga tentang introspeksi ya, perbaikan. Kamu menyadari pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu memilih seseorang berdasarkan keinginan sesaat, ambisi, nafsu, yang pada akhirnya kamu tersakiti di sini. Ada seseorang yang mungkin di sini karmik ya. Kamu berpikir dia adalah jodoh kamu. Kamu berpikir dia adalah yang terbaik, meski dia melakukan hal-hal yang menyakitkan perasaan kamu. Tapi kamu masih berpikir seperti itu, dia yang terbaik, dia jodoh kamu. Itulah yang penting untuk kamu introspeksi diri dan evaluasi dan lebih merenung tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Kayak ada hal-hal yang membuat kamu dalam penyesalan di sini. Ya tapi apapun itu ya udah terjadi, biarlah terjadi. Saat ini fokus kamu untuk ke depannya, untuk perbaikan, untuk sesuatu hal yang lebih indah. Jadi nggak mau berpatok dengan penyesalan ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan ya, pernah juga dalam penyesalan. Tapi nggak mau lama-lama dalam penyesalan, nggak mau lama-lama dalam situasi itu. Kamu berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menemukan kembali arah tujuan kamu. Meski mungkin jalan kamu ya maju mundur ya, kadang capek, kadang lelah dengan situasi atau dengan keadaan. Ada hal-hal yang bikin kamu kadang sakit dengan ya mungkin kenangan masa lalu. Tapi itu tadi, keberanian kamu itu lebih besar daripada ketakutan kamu. Di sini ada Six of Wands. Saya melihat di sini kamu akan mampu untuk menyelamatkan kehidupan kamu sendiri ya. Karena yang menyelamatkan kehidupan kamu itu diri kamu sendiri. Kamu harus mampu untuk melewati semua ini dan yakin kamu tidak sendiri. Banyak orang-orang yang support, banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Banyak orang yang peduli juga sama kamu. Jangan ada teman, ada sahabat yang selalu ada. Setidaknya kamu akan lebih bisa terbuka terhadap sesuatu hal ya, untuk tidak terlalu menyimpan, memendam rasa sakit itu sendiri, karena banyak yang sayang sama kamu di sini. Keluarga, ya mungkin ada yang balik kepada keluarga ya, balik kepada orang tua setelah perpisahan terjadi, karena itu adalah salah satu tempat ternyaman ya tentunya, yang akan selalu belain kamu, yang selalu ada untuk kamu. Mereka akan selalu ada untuk kamu ya. Apapun ya yang kamu pilih dan apapun yang kamu putuskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Terlepas nanti ada yang ingin kembali, ada yang ingin bertobat, ada yang ingin minta maaf, ya mungkin memaafkan oke. Tetapi untuk kembali menjalin hubungan yang baru lagi enggak. Karena kamu udah move on, kamu ingin sesuatu hal yang baru, kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik ya dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada Wheel of Fortune, jadi nggak akan selamanya juga kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya juga kamu dalam kesengsaraan. Akan ada saatnya kamu benar-benar mendapatkan kebahagiaan, bisa menemukan seseorang yang terbaik ya, bisa kedatangan seseorang yang benar-benar berani berkomitmen dengan kamu, seseorang yang boleh dikatakan memberikan kehidupan yang baru untuk kamu, warna yang baru, gairah yang baru. Jadi patah hati, sakit hati itu nggak akan selamanya. Tapi penting untuk kamu lebih move on, untuk lebih kuat, untuk lebih berpikir positif dan berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Kamu harus yakin dulu ya, kamu harus yakin dulu kalau semua itu akan baik-baik aja. Yakin dulu semua akan terlewati. Jadi yakin nggak akan selamanya ya kamu dalam kesengsaraan dan dalam kesedihan. Saya lihat di sini akan perubahan ya. Setidaknya kamu beruntung dalam finansial di sini. Ya mungkin ada yang nggak beruntung dalam hubungan, ada yang ditinggalkan, ada yang bercerai, ada yang selingkuh dari kamu. Tapi kamu beruntung dalam segi finansial yang saya lihat di sini. Dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha. Oke, ada sebenarnya di sini yang bisa kamu andalkan. Ya dengan berjalannya waktu, nanti yang terbaik itu juga akan datang ya dalam kehidupan kamu. Ada the word di sini. The word di sini saya lihat ini juga tentang ada yang pergi, akan ada yang datang. Oke.
Oke. Ada yang bikin kamu nangis, akan ada yang bikin kamu tersenyum. Jadi selalu ada alasan, selalu ada sebab dan akibat kenapa semua terjadi dan kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Jadi siap-siap ya untuk kedatangan seseorang, kehadiran seseorang yang akan memberikan warna yang baru, memberikan kehidupan yang baru untuk kamu, yang membuat kamu menjadi diri kamu sendiri, lebih punya tujuan lagi, lebih punya arah lagi. Ya mungkin selama ini kehilangan arah, bingung mau ngapain, tapi di saat seseorang ini bisa dikatakan yang menyelamatkan kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada Moon Ordnung, ada Food and Hunger, ada Mother. Di sini ada Impressment, dan di sini juga ada Karmic. Oke, ada Karmic di sini. Dari tebaran kartu Oracle ini, itu tadi ya, nggak lepas dari memaafkan. Jadi sepertinya kamu harus benar-benar bisa memaafkan meski nggak mudah ya. Kadang ikhlas itu nggak mudah. Ilmu ikhlas itu nggak mudah. Tapi di sini kamu perlu belajar untuk merelakan, mengikhlaskan tentang sesuatu hal yang udah nyakitin kamu. Karena semakin kamu pendam, semakin kamu marah atau memendam kebencian atau memendam rasa punya dendam terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, itu akan menguras energi, pikiran kamu, tenaga kamu, mental kamu juga. Jadi mau nggak mau ya harus belajar untuk memaafkan dengan prasangka baik kamu terhadap Tuhan. Ya artinya di saat ada yang ninggalin kamu, ada yang mengkhianati kamu, ada yang pergi ninggalin kamu, ya artinya itu nggak baik untuk kamu. Artinya seseorang itu nggak baik untuk kamu. Oke, artinya seseorang itu ya bukan ditakdirkan untuk kamu lagi. Yakin akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Di sini kamu juga tidak mau lagi terlalu memaksakan ya, terlalu mentargetkan. Kamu lebih mengikuti alur kehidupan, lebih berani untuk melangkah maju. Meski fokus kamu saat ini ada juga sebagian yang mungkin tidak dengan hubungan dulu ya, fokus terhadap finansial, perbaikan. Karena mungkin ada orang yang dari masa lalu yang kayaknya ngejar kamu lagi di sini, mencoba untuk hubungin kamu lagi, berusaha untuk bisa ketemu sama kamu lagi. Tapi ya saya lihat di sini kamu sudah punya pendirian ya, sudah punya tekad yang kuat untuk tidak melihat ke belakang lagi, untuk tidak tentang masa lalu lagi. Karena hidup tidak tentang masa lalu, tapi hidup tentang kedepannya. Oke, saya melihat di sini berfokus kepada seseorang yang sayang sama kamu aja. Kalau dia nggak sayang, udah nyakitin kamu, ya artinya dia tidak pantas ada lagi di hati dan pikiran kamu. Kamu harus tunjukkan, kamu harus buktikan siapa kamu sebenarnya. Kamu mampu untuk move on, kamu mampu untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru dengan seseorang yang tepat tentunya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi jangan berpikir perpisahan atau perceraian yang sedang kamu hadapi saat ini itu adalah akhir dari segalanya, bukan. Jadi jangan terperangkap dengan masa lalu ya. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Kamu harus mampu untuk keluar dari semua itu, pemikiran-pemikiran negatif itu, keluar dari prasangka buruk kamu dan melangkah maju. Meski di sini tetap ada karmik, kamu harus mampu untuk move on dari karmik. Ya kalau itu udah toksik, udah nyakitin, jangan pikir itu yang terbaik lagi untuk kamu. Seorang karmik ini adalah seseorang yang akan mampu membuat kamu yakin dan percaya meski dia udah nyakitin kamu. Jadi kamu di sini harus intinya itu lebih mencintai diri kamu sendiri ya. Lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih menghargai diri kamu sendiri. Dengan begitu, kamu gak akan biarin ada orang yang nyakitin perasaan kamu lagi.
Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang di sini memang ada yang kehilangan ya, ada yang merampas ya, ada yang merampas pasangan kamu, ada yang merampas kebahagiaan kamu, ada yang kehilangan di sini. Tapi yakin apapun perasaan kehilangan itu, yakin akan tergantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik. Oke, dan untuk kedepannya kamu akan lebih bisa menjaga apa yang menjadi milik kamu, memahami, pernah melakukan kesalahan karena memilih seseorang karmik, memaksakan, padahal kamu tahu itu nyakitin, tapi kamu masih aja bertahan, itu karmik. Oke, mempertahankan sesuatu yang udah terang-terangan nyakitin perasaan kamu. Jadi kamu saat ini harus lebih realistis ya, harus lebih logika dalam setiap apapun pilihan, keputusan yang akan kamu buat. Dan lebih terbuka juga, jangan menutup diri ya. Jangan menutup diri, lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, terbuka terhadap sesuatu hal yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu. Jangan selalu dalam kekhawatiran, ya meskipun itu wajar ya, itu normal terjadi, tapi jangan sampai itu mempengaruhi langkah kamu. Keberanian kamu tuh harus lebih besar daripada ketakutan kamu. Mungkin pernah ketemu karmik, toksik atau manipulatif, tapi itu tidak membuat kamu putus asa dan yakin yang terbaik itu akan ada untuk kamu. Oke? Intinya di sini kamu harus lebih menghargai diri kamu, harus lebih mencintai diri kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Karena gimana orang mau menghargai kamu kalau kamu nggak menghargai diri kamu sendiri? Gimana orang mau mencintai kamu kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri? Jadi terpenting itu adalah pentingkan dulu diri kamu. Bukan berarti itu egois ya, tapi itu adalah untuk melindungi diri kamu dari karmik, dari toksik, dari hal yang manipulatif. Dan yakin setelah ini kamu benar-benar akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Pasangan, sesuatu hal yang kamu nantikan, apapun itu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian, apapun cobaannya, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.